Tolong dijawab. Kaki saya dua, sama apa beda? Kok iso sama itu aku kiwa karo ngono. Berantem omong. Jadi kaki saya dua ini sama, berarti dianggap kaki itu kiwa karo. Jelas beda kiri sama kanan. Yang bikin beda kaki saya ini bapak saya apa ibu saya? Allah, saya dengan istri saya sama apa beda? Jelas beda, podo tak gopo. Bentek lah. Pendapat itu pasti berbeda. Gak mungkin orang sekian banyak pendapatnya sama semua. Many men, many mind. Ya bener gaya. Betul, seje wong iki seje omong. Seje ati, seje gati, seje utek, seje keretek. Ngono lho. Seje intep, seje karep. Sing gak tepak seje silet, seje anggit. Dan namanya manusia itu pasti berbeda-beda pendapatnya kok, betul? Nah, perbedaan pendapat itu dibutuhkan. Satu, agar wawasan kita semakin luas. Nah kalau pendapat semua sama, nggak ada perbedaan, nggak akan tambah wawasan kita, nggak akan tambah keilmuan kita, betul? Kita tambah wawasan karena ada perbedaan pendapat, sehingga wawasan kita akan bertambah, ilmu kita akan bertambah. Kita memang butuh perbedaan pendapat untuk mengukur pendapat kita ini benar apa salah, untuk mengevaluasi. Butuh perbedaan pendapat itu agar kita semakin kuat dan semakin kokoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Guru harus siap beda pendapat dengan muridnya. Kalau murid punya rumus yang baru, guru harus siap terima. Cukup merasa tersaingi, wah muridku adanya ini aku. Guru kopla itu namanya. Komandan harus siap beda pendapat dengan anak buahnya. Halo. Kakak harus siap beda pendapat dengan adiknya. Orang tua harus siap beda pendapat dengan anaknya. Ya nggak mungkin lah orang tua sama anak sama. Mesti beda, umurnya beda, karakternya beda, ukurannya beda. Yang harus diatur itu cuma etikanya. Yang penting tujuannya sama. Setuju? Yang penting tujuannya sama. Bangunan ini bisa kuat berdiri kokoh karena bahannya berbeda-beda. Betul? Ada pasir, ada semen, ada beton. Itu betonnya nopo. Coba misalnya bangunan ini bahannya sama, semen kabeh. Enggak jadi bangunan. Enggak mungkin jadi bangunan. Makanya perbedaan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan memang kita butuhkan. Bangunan ini misalnya kok podo semen kabeh, malah gak sido dadi bangunan. Maka kita jangan sampai terjebak dalam permusuhan gara-gara perbedaan. Berbeda pendapat boleh, tapi permusuhan jangan. Karena beda pendapat bukan musuh, beda pendapat adalah wahana bagi kita untuk saling menguatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita mau menyadari seperti itu, indah. Indah tadi. Sorry. Berarti kata wajah saya ini nampak indah. Nah, karena kok jari sopo, jari bujuku, karena ada perbedaan. Ada batuk, ada alis, ada hitam, ada mata, ada hidung, ada bibir, ada pipi, ada janggut. Bayangkan kalau raiku ini irung kabeh. Ya rupa-rupa. Makanya mohon maaf, sekali lagi kita harus siap menerima perbedaan itu. Dan perbedaan itu akan menjadi indah. Jari tangan yang 5 ini nampak indah karena beda-beda. Coba misalnya tanganmu ini jentik kabeh. Elek bro. Ini indah karena beda. Dunia ini indah karena ada perbedaan. Dunia istri yang laut kabeh, gak indah. Sama apa tak nyawa untuk model itu saya ngomongin. Awang lanang karo wedoke buwedo. Sama mana itu, tapi lagi menyadari dan menerima perbedaan itu akan menjadi nikmat. Menurut perbedaan itu nikmat, enak dan nikmat. Menurut anak itu gak ada nikmat itu berbeda. Kalau kamar itu dulu-duluan, masa kok tuh ngono. Ayo
gak podo. Itu digaduk-gaduk nanti. Nah, harus menjalankan fungsinya dengan baik. Dan saya harap kawan-kawan, terutama yang di Nahdlatul Ulama, kawan-kawan yang di Ansor, kawan-kawan yang di Banser, Satkorlap, subhanallah, halo, berbeda, berbaur dalam perbedaan, tapi dengan dasar keikhlasan. Sebagaimana sering disampaikan oleh para kiai kita, para guru kita, wong NU itu bisa kaya guru. Ini sama biar ngerti contohnya. Ini kopi, gak tahu gak coba deh. Ini biasa disebut kopi, padahal lengkapnya biasanya wedang kopi. Di samping gelas dan air, mumpung durung dibantah tak sebut no. Di samping gelas dan air ini terdiri dari 3 unsur. Ada gula, ada kopi, dan ada rasa. Gelas sampai banyu ini tak sebut nama. Di samping gelas dan air ada 3 unsur: gula, kopi, dan rasa. Nah, orang yang itu harus bisa seperti gula. Berjasa tapi nggak disebut nggak apa-apa. Berjasa terus dan terus berjasa berjuang, tapi nggak harus ketara. Tidak harus ketak. Ya gini kayak gula ini. Gula ini kopi, gula, rasa. Coba ketika kopi ini rasanya terlalu pahit, kepahitan yang disalahkan gula ini kurang pahit, gula yang disalahkan. Coba kalau rasanya terlalu manis yang disalahkan juga gulanya kakean, makan kelegen. Coba terlalu pahit gula salah, katanya kurang. Terlalu manis gula salah, katanya kebanyakan. Tapi kalau perpaduan antara gula dengan kopi pas sehingga kopi terasa nikmat, yang dapat pujian bukan gula, kopinya mantep, kopinya top, kopinya jos, mantep paduan. Terus gulanya kemana? Padahal gula punya andil besar, gula punya peran besar membuat kopi ini jadi nikmat, tapi nggak sama sekali nggak disebut. Justru yang disebut kopi. Waktu kurang, gula sing disalahno. Waktu kakean, gula sing disalahno. Waktu nikmat, kopi sing dilem. Kok nek tempat gawe enak elek, gula disebut nek. Penyakit itu penyakit gula. Terus berjuang dan berjuang, terus berjuang dan berjuang. Terus berperan dan berperan. Walaupun nggak disebut, walaupun nggak kelihatan, nggak masalah. Oke, maka yang kedua, jangan ingin menonjolkan diri, jangan merasa paling baik, jangan merasa paling berjasa, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Bangunan ini ada besinya apa enggak? Ada semennya apa enggak? Ada bata apa namanya? Betonnya apa enggak? Coba kalau semua kepingin kelihatan, kalau semua kepingin menonjol, malah ambruk. Ya toh, semen kepengen ketok. Kowe aku gak ketok itu padahal aku punya jasa di sini. Beton kepengen ketok, semua kepengen ketok, kayu kepengen ketok, malah ambruk. Woi. Tak paham. Mohon maaf, saya ini ada jantungnya apa enggak? Jantung saya kelihatan apa enggak? Coba kalau jantung saya kepengen kelihatan, mangkono bathuk ini. Tapi semua orang tahu kalau saya ada jantungnya. Kalau nggak ada jantungnya mati ya. Saya juga ada paru-parunya, tapi paru-paru saya nggak kepengen kelihatan kok. Coba kalau semua organ tubuh saya kepengen menonjol, jantung kepengen kelihatan, paru-paru kepengen kelihatan, malah jadi apa? Usus kepengen kelihatan. Usus yang bertumul sikit, jadi penyakit kok. Namanya ambeien. Bahasa Inggrisnya the double. Itu harus dioperasi, harus dipotong. Kenapa? Karena menonjol. Selalu karena dia ingin menonjolkan diri, jadi penyakit harus dipotong. Maka orang yang selalu ingin menonjolkan diri, itu namanya orang yang double. Harus dipotong itu, harus dipotong. Woi, rekan-rekan sekalian, maksud saya begini. Mari kita belajar dalam hidup ini. Jangan suka merasa paling baik, paling benar, paling hebat. Nah kalau umat Islam seperti itu, kelompok kami yang paling benar, kelompok kami yang paling hebat, susah bersatunya. Kita pasti akan jauh tertinggal. Sorry ya, kelompok kami yang paling hebat, kelompok kami yang paling benar, susah nanti bersatunya. Susah.
Mari belajar seperti beton, besi, semen, menguatkan, tapi nggak harus kelihatan. Mari kita belajar dan berkaca, bercermin dari jantung kita. Jantung itu terus bekerja. Kita tidur, jantung kerja. Kita duduk, jantung kerja. Kita makan, jantung kerja. Kita ngapa-ngapain, jantung kita kerja. Tapi jantung nggak pengen memperlihatkan diri, nggak banyak ngomong. Toh semua orang tahu bahwa itu ada jantungnya, bahwa itu jantung yang bekerja. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan, mohon maaf, mas-mas, belajarlah dari alat vitale sampean. Itu jasanya besar, tapi nggak mau kelihatan. Yang datang di sini semua ini hasil karyanya dia, tapi dia nggak pernah mau memperlihatkan diri. Kelihatan malu, dia langsung bersembunyi. Kalau anak itu padahal yang datang di sini hasil karyanya dia. Itulah gambaran orang yang ikhlas. Belajar untuk tidak ingin kelihatan jasa-jasanya, sebagaimana ketika kita, mohon maaf, lagi hajat di toilet, kita mampu merahasiakan amal yang satu itu. Begitu masuk, pintu tutup rapat, jangan sampai kelihatan orang, karena kita mau melakukan amal. Jangan kelihatan orang. Keran langsung dibuka, biar suaranya air itu kencang, kerucuk, sehingga aman, tidak terdengar prek. Subhanallah. Meskipun keluarnya sulit, kalau bermangan jambu duduk, bermangan rokok, juga bengok-bengok, waduh, walok, itu enggak. Kita sadar, jangan sampai didengar orang, karena itu amal yang sangat rahasia. Betapapun suasana nggak nyaman, pesing sekalipun kita nggak pernah sambat, wah pesing, kita nikmati suasana kepesingan itu. Setelah bersih, cewek keluar, nggak pernah diceritakan kepada orang lain. Metu rolas bro. Itulah orang yang ikhlas dalam beramal. Yang kedua seperti itu, agar tetap kompak, tetap bersatu. Berikutnya yang ketiga, jangan pernah merendahkan orang lain, jangan pernah meremehkan orang lain, karena kita tidak bisa berbuat sesuatu tanpa orang lain. Betul? Manusia ini makhluk sosial. Apapun profesi seseorang jangan pernah direndahkan. Tukang cukur,